The war in the Middle East is now taking a visible toll on U.S. air power as aircraft losses mount amid an intense, high-tempo strike campaign against Iran. According to reports, at least 16 U.S. military aircraft have been destroyed since the conflict began. Among them, 10 MQ-9 Reaper strike drones shot down by Iranian fire during operations. But the most serious losses have not all come from combat. In a series of tragic incidents, 3 U.S. F-15 fighter jets were downed by friendly fire in Kuwait. And in one of the deadliest accidents, a KC-135 refueling tanker was destroyed mid-operation, killing all 6 crew members on board. Additional damage has also been reported on the ground. 5 KC-135 tankers were hit and damaged in an Iranian missile strike while parked at an airfield in Saudi Arabia. So far, only unmanned aircraft, the Reapers, have been confirmed shot down by Iranian defenses. At least 9 were destroyed mid-air, while another was hit at an airfield in Jordan by a ballistic missile. 2 more Reapers were lost in operational accidents. Gelombang serangan yang dilancarkan Iran ke Tel Aviv dan pangkalan militer Amerika semakin masif dan sulit dikendalikan. Jika kamu sudah membaca headline berita tadi, dalam 24 jam terakhir serangan rudal dan drone negeri Paramullah menghantam Tel Aviv. Akibatnya, kondisi ibu kota Zionis ini kembali mencekam dengan ratusan warganya yang menjadi korban. Gelombang serangan ini menjadi yang terbesar diluncurkan Iran sejak gejolak peperangan di awal bulan Maret. Negeri Paramullah juga menggempur pangkalan militer Amerika Serikat tanpa henti. Pesawat F-15 yang dibanggakan Paman Sam dan katanya super canggih justru berhasil ditembak jatuh. Ini sesuai dengan seorang peneliti asal Tiongkok yang menyebut sistem pertahanan Amerika Serikat tidak secanggih yang digembar-gemborkan. Iran pun kini semakin di atas angin karena Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sedang berselisih hebat. Cetak Gol coba merangkum fakta-fakta menyakitkan kekalahan Amerika Serikat dan Israel dalam perang melawan Iran sebagai berikut. Banyak warga dan tentara Israel yang tewas dan stres berat. Kalau kita ibaratkan Iran seperti seseorang yang sedang dilanda api kemarahan yang memuncak. Jika kalian berpikir IRGC sudah menghentikan serangan, kamu harus menyimak video ini. Langit Israel kembali dipenuhi oleh rudal-rudal Iran yang nampak siap menghantam Tel Aviv. Sistem Iron Dome Zionis yang katanya sangat canggih gak mampu untuk mencegatnya. Diduga kuat Iran menggunakan rudal Haj Qasim yang punya daya ledak jauh lebih besar. Rudal Haj Qasim sendiri memiliki spesifikasi yang cukup gahar. Rudal ini merupakan pengembangan dari keluarga Fateh 110 dengan peningkatan jangkauan yang signifikan. Haj Qasim sendiri sangat ditakuti karena mampu bermanuver dengan baik. Tahu nggak apa selanjutnya yang akan terjadi pasca rudal ini mendarat? Yap, kondisi Tel Aviv lagi-lagi mencekam karena rudal Haj Qasim sukses meluluhlantahkan bangunan. Bahkan serangan ini memakan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Sebanyak 177 warga Zionis dikabarkan terluka setelah dalam 24 jam non-stop Iran menggempur Tel Aviv. Kabar ini benar-benar valid dan sudah dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Kesehatan Israel. Sebanyak 177 warga Israel terluka dalam 24 jam terakhir, tulis Kementerian Kesehatan Israel. Kementerian Israel mengatakan bahwa jumlah korban masih akan terus bertambah
Sebab hingga saat ini Iran terus menggempur sebagian kawasan dan kota-kota besar Israel. Bahkan 3 orang dilaporkan tewas dalam serangan terbaru yang dilancarkan Iran di dekat tepi barat. Sejauh ini tercatat puluhan warga Zionis harus gugur dalam serangan negeri Paramullah. Gak diketahui pasti berapa jumlah korbannya, tetapi kabar ini sudah dikonfirmasi oleh banyak media. Seperti yang kita tahu, Israel sendiri menutup-nutupi berita kematian para warganya. Bahkan jurnalis dan media dibungkam agar menunjukkan jika Israel masih kuat. Faktanya, banyak warga yang justru banyak mengalami stres karena perang tersebut. Mereka berbondong-bondong mulai meninggalkan kawasan Tel Aviv yang dianggap sudah tidak aman. Warga Zionis banyak yang kabur melewati gurun dan lembah yang cukup curam. Sebuah kota gurun kecil di selatan gurun Negev kini menjadi primadona baru warga Zion. Mitzpe Ramon, kota yang berpenduduk sekitar 5.000 jiwa, mendadak dipadati warga yang mencari ketenangan. Berada di tepi tebing yang menghadap kawah raksasa sepanjang 40 km, Mitzpe Ramon seolah menjadi suaka bagi warga yang jenuh dengan bunyi sirine peringatan udara. Salah seorang rakyat Zionis bernama Tair Momo berkata bahwa dirinya sudah benar-benar stres menghadapi perang. Bahkan pria berumur 33 tahun ini rela meninggalkan harta dan rumahnya. Gak sedikit dari warga Israel yang tetap memilih untuk tinggal di Tel Aviv. Namun resikonya mereka harus bersembunyi dan berdesak-desakan di dalam bunker. Sebanyak 5 juta warga Israel harus menginap di beberapa bunker yang telah disediakan. Fakta seperti ini tidak ada dalam berita-berita nasional dan media Israel. Pemerintah Zionis seolah menutupi dan menganggap kawasan Tel Aviv sedang baik-baik saja. Perang bergejolak di Timur Tengah juga menimbulkan dampak buruk bagi tentara-tentara Israel. Menurut laporan dari CNBC Indonesia, tingkat depresi prajurit Zionis meningkat hingga 40%. Bahkan, sebagian dari tentara Israel ada yang mencoba untuk bunuh diri. Meski berita ini dari bulan Januari, nggak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi pada tentara Zionis. Untuk menghadapi perang melawan Gaza saja, tentara Zionis kewalahan. Sebanyak 85.000 prajurit mengalami gangguan mental karena perang yang gak kunjung berakhir. Krisis inilah yang membuat Israel krisis prajurit dan harus mengambil tentara bayaran. Kekalahan Amerika oleh serangan menyakitkan Iran. Serangan agresif dari Iran juga nggak hanya menyasar Tel Aviv. Kemarahan negeri Paramullah juga telah berhasil meluluh lantahkan 3 pangkalan militer Amerika Serikat sekaligus. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengonfirmasi bahwa seluruh pangkalan militer Amerika akan rata dengan tanah. Ini merupakan gelombang serangan ke-62 dalam operasi Janji Setia 4. Selama beberapa jam belakangan, kami sudah jalankan serangkaian serangan kuat dalam rangka tahap ke-62 Operasi Janji Setia 4. Itu semua masih belum cukup. Kami akan ratakan seluruh pangkalan AS, tulis IRGC. Yang lebih gongnya lagi, IRGC mengancam bakal menyerang rudal mereka yang mengarah langsung ke Washington. Rudal negeri Paramullah disebut punya daya jangkau yang lebih besar. Bukan Amerika namanya jika tidak menyombongkan diri dan merasa paling besar. Direktur Intelijen Nasional dan Direktur CIA meremehkan kekuatan Iran yang dianggapnya lemah adalah Tulsi Gabbard dan John Ratcliffe. Kedua sosok ini menyebut Iran tidak punya kemampuan untuk menjangkau kawasan Washington karena rudal Iran tak cukup kuat. Apakah benar ucapan dari Gabbard dan John Ratcliffe sesuai dengan fakta? Kalau untuk daya jangkau ke Washington memang sedikit ada benarnya.
Sebab kemampuan rudal Iran paling tertinggi hanya mencapai 2.200 km. Adalah rudal Sejil yang punya daya jelajah cukup tinggi dan kerusakan yang masif. Namun kita tahu jarak dari Teheran ke Washington kurang lebih sekitar 13.000 km. Namun gak menutup kemungkinan IRGC akan mengembangkan teknologi rudal dengan jangkauan luas. Untuk sekelas perang ini saja, rudal Iran sudah cukup membuat Amerika ketar-ketir. Gak hanya meratakan banyak pangkalan militer, IRGC juga berhasil menembak jatuh pesawat F-35. Jika kamu tidak percaya, kami akan merilis sebuah video detik-detik jatuhnya pesawat tersebut. Video ini dirilis dari Korps Garda Revolusi Islam Iran yang bersumber dari media The Sun. Jika kamu sudah melihat video tersebut, apa tanggapan kamu? Iran benar-benar sedang di atas angin karena berhasil menembak jatuh sebuah pesawat jet tempur siluman yang katanya canggih. Akibat serangan ini, pesawat tempur tersebut terpaksa melakukan pendaratan darurat. Centcom mengonfirmasi bahwa ini merupakan sebuah kegagalan yang dialami Amerika. Menurut tim Hawkins, pesawat ini tengah menjalani misi tempur menuju wilayah Iran. Tentunya Iran telah berhasil menembak jatuh pesawat F-15 untuk pertama kalinya. Padahal pesawat ini sangat sulit ditaklukkan karena punya manuver yang sangat cepat. Sebelum insiden ini, 3 pesawat tempur Paman Sam juga ditembak jatuh di Kuwait. Namun bukan dari serangan Iran, melainkan salah paham. Pertahanan udara Kuwait dikabarkan tidak sengaja menembak jatuh pesawat tempur yang melintas menuju Iran. Dengan fakta seterang ini mengingat kita akan perkataan peneliti Tiongkok Liao Longwen. Studi tersebut menyimpulkan sistem pertahanan udara Amerika saat ini kalah tanding dengan rudal hipersonik Iran. Rudal ini punya kecepatan ekstrim dengan kemampuan manuver yang sangat tinggi. Peneliti pun menemukan kelemahan signifikan beberapa sistem pertahanan Amerika Serikat. Misalnya sistem Aegis SM-3 yang dirancang untuk mencegat rudal di luar atmosfer di atas 100 km. Namun panas ekstrim yang dihasilkan rudal hipersonik saat menembus atmosfer mampu membutakan sensor inframerah pencegat yang membuktikan tidak bekerja efektif. Sendal pria wanita dari brand Aseo bisa kamu dapatkan mulai dari 80 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Terpecahnya kongsi Donald Trump, Benjamin Netanyahu. Kalau secara logika pastinya Amerika Israel tidak tinggal diam. Benjamin Netanyahu dan Donald Trump biasanya sering melancarkan serangan gabungan ke Iran. Benar saja, Israel melancarkan berbagai serangan agresif ke kota besar Iran. Negeri Zionis menyerang fasilitas gas South Pars di Iran yang punya 43 ladang gas. Akibat serangan ini, ladang gas yang memasok pembangkit listrik 3.100 MW harus berhenti beroperasi. Pasokan minyak ke Irak dan seluruh dunia juga terganggu. Di momen ini seharusnya Amerika berbangga karena Israel telah melumpuhkan perekonomian Iran. Namun Donald Trump justru murka dan tidak sejalan dengan tindakan Israel. Pria berambut pirang ini mengaku sudah menegur Benjamin Netanyahu agar tidak mengulanginya lagi. Saya bilang kepadanya jangan lakukan itu dan dia jawab tidak akan, kata Trump. Menurutnya keputusan militer dilakukan jangan hanya mengambil keputusan sendiri. Trump marah karena tindakan ini bisa memicu krisis global. Trump meminta Israel untuk nggak mengulanginya lagi dalam mengambil keputusan. Kami independen, tapi hubungan kami baik. Ini terkoordinasi namun kadang dia melakukan sesuatu yang tidak saya suka. Maka itu tidak akan terjadi lagi, kata Trump. Merasa di atas angin atas serangan itu, Trump bilang telah melumpuhkan seluruh kekuatan angkatan udara dan laut Iran. Dia bilang bahwa negeri para mullah telah mengakui kekalahan. Laganya saja sok keras, padahal fakta di atas lapangan berkata lain. Kaja Kallas mengatakan bahwa Trump sedang berhalusinasi akan kemenangan perang. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE ini menilai bahwa ini merupakan strategi untuk mengelabui musuh.
Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah begitu saja meskipun banyak ditinggal pejabat dan petinggi mereka. Negeri para mullah akan terus berdiri bersama rakyat. Bahkan perilaku Trump sendiri nggak diikuti oleh pejabatnya sendiri. Joe Kent, seorang direktur Badan Nasional Anti Teroris Amerika, baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya. Kent mengatakan bahwa perang tidak memberikan manfaat apapun kepada rakyat. Yang ada malah menimbulkan kebencian dan gejolak peperangan baru yang gak berujung. Hati nurani saya tidak bisa bohong. Saya tidak bisa mendukung perang yang berlangsung di Iran, tulis Kent. Bukannya mendukung untuk mengakhiri perang, Trump justru mengkritik keputusan Kent. Menurut sang presiden, Kent adalah sosok yang lemah dalam keamanan. Trump bahkan mendukung mundurnya Kent karena tidak bisa mempekerjakan orang yang pengecut. Ketika seseorang bekerja bersama kami dan mengatakan Iran bukan ancaman, kami tidak butuh orang seperti itu, kata Trump. Menurut para pejabat, Trump sedang membuat Amerika Serikat menuju kehancuran. Bagaimana tidak, perang ini telah membawa negeri Paman Sam pada utang yang menumpuk. Per bulan Maret ini utang Paman Sam sudah menembus 39 triliun dolar. Ini memicu banyak kekacauan dengan ancaman resesi. Bahkan sejumlah bandara di Paman Sam terpaksa berhenti beroperasi. Sepatu sneakers dari Kenki, sepatu yang sangat nyaman digunakan dengan penampilan yang mewah. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan fakta-fakta menyakitkan kekalahan Amerika Serikat dan Israel dalam perang melawan Iran. Bagaimana pendapatmu? Akankah Amerika Serikat dan Israel bisa memenangkan peperangan melawan Iran? Atau justru negeri para mullah semakin membalaskan amarahnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.